Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, insyaallah kita masuk pembahasan bab tentang akidah. Bisa dilihat di kitabnya halaman 9. Ya, halaman 9. Itu memang di jadwal Ustaz lupa belum mengkoreksi, harusnya sekarang itu akidah ya. Karena Ustaz mengajar 3 mata pelajaran, faraid, terus ada ulumul Quran, dan sekarang yang akidah. Jadi 3 mata pelajaran itu ini harus masuk ya. Harus dipelajari karena untuk penilaian dan juga kewajiban dari kurikulum pusat. Ya, sekarang kita masuk al-mabhatsus tsalits. Ya, pembahasan Ustadz, yang ketiga. Halo? Ustadz Rina izin ke ya, ini dokter. belum dimasukkan. Ustadz. Oh iya, maaf itu. Masuk, iya. Ya, terima kasih. Ustadz Tes. Sabarina Suaranya izin jelas? ke dokter. Oh iya. Iya. Tapi ini suaranya jelas ya? Jelas. Iya. Pantesan tadi Ustaz lupa belum masukin headsetnya. Jadi pakai headset. Ya. Atau nanti ditulisin ya di grup ya, Sabarina gitu, izin gitu. Jadi kadang Ustaz suka lupa gitu. Ya, jadi kita masuk ke bab atau pembahasan al-mabhatsus tsalits, pembahasan yang ketiga di halaman 9. Ya, bisa lihat di screen share-nya al-mabhasu as-tsalits, pembahasan yang ketiga. Ya. Di sini disebutkan al-mabhasu as-tsalits. Qala mu'allifu rahimahullah na'afana bi ulumihi fid dharaini amin. Al-mabhasu as-tsalits, pembahasan yang ketiga. Yaitu apa? Bibayani ma'tabarahu syar'u munafiyan lil iman. Kita akan membahas di sini ya bibayani tentang penjelasan ma'tabarahu, apa-apa yang dianggap hal itu oleh asyar'u munafiyan, yang bisa munafian itu yang bisa menafikan, menghilangkan lil iman untuk keimanan. Bahkan di sini dikatakan wa mubtilan lahu, bahkan sebagai pembatal keimanan. Wa iyazubillahi ta'ala. Na'udzubillahi min zalik ya. Kita sampai tergoda, sampai tergelincir untuk melakukan amalan-amalan yang memang bisa menggelincirkan kita, bisa menafikan, menghilangkan, menghapuskan keimanan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Penulis menjelaskan lagi di sini. Bentar ya. Ya. I'lam, ketahuilah anna asyar'a asyarifa, ya, ketahuilah bahwa syariat yang mulia ini naha, telah melarang, wahadzaro, dan juga telah memperingatkan, anil umuri, dari beberapa perkara, al munafiyati, yang menafikan, lil imani,
untuk keimanan. Ya, jadi di dalam syariat Islam ini yang mulia ini ada beberapa hal yang diperingatkan, yang dijelaskan, hal itu dilarang. Ya, barang siapa yang melakukannya, maka ya akan bahaya kepada keimanan, menafikan, menghilangkan, menghapuskan keimanan. Bahkan auzubillah di sini dikatakan dalam baris selanjutnya, ya, wahakama atau wahukima bikufri, ya, ya itu bisa dikecilkan ya, ya bisa dimatikan dulu suaranya ya, yang lain, ya. Wahakama bikufri man yartakubuha, ya, dan bisa dihukumi sebagai kekafiran man yartakibuha, ya, man yartakibuha, irtikab yartakibuha itu yang melakukannya. Wa in kana musaddiqan biqalbihi, kalau dia itu bahwasanya musaddiqan biqalbihi, membenarkan dari lubuk hati. Ya. Jadi walaupun apa namanya di sini maksudnya sekali lagi Ustaz jelaskan ya, Ustaz koreksi, wa in kana musaddiqan biqalbihi. Jadi walaupun dia itu musaddiqan biqalbihi, walaupun dia itu mengimani dalam hati, tapi kalau dia melakukan hal-hal yang dilarang tadi, maka itu pun juga bisa berbahaya, bisa menafikan keimanan. Wa munqadan lima ja'a bihi Rasul alaihi salatu wasalam. Walaupun dia itu mengerjakan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Ya, jadi bisa menghapuskan, walaupun di satu sisi dia beriman, mengaku beriman, bersyahadat, ya, kemudian dia sholat, dia zakat, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul, tapi kalau dia melakukan hal-hal yang nanti akan Ustaz sebutkan, akan Ustaz jelaskan, maka itu bahaya sekali karena bisa menghapuskan, menghilangkan keimanan. Apa contohnya? Wazalika, dan hal itu mislu, contohnya. Nah, ini pertama ya. Hati-hati jangan sampai kita melakukan hal ya, maksudnya. Mislu apa? Pertama adalah as-sujudi lis-shonam. Yaitu sujud ke berhala ya. Ikhtiaron, dengan ikhtiaron itu dengan tanpa dipaksa, sukarela ya. Jadi dia sujud ke berhala ikhtiaron dengan sukarela. Nah ini nauzubillah ya. Jangan sampai ya, jangan sampai kita termasuk orang seperti ini. Ya, bahkan ada kisahnya seseorang yang masuk surga gara-gara lalat dan seorang lagi masuk neraka gara-gara lalat. Jadi dikisahkan ada dua orang ya, dua orang bersahabat begitu. Lewat di satu buah perkampungan. Lewat di sebuah perkampungan. Kebetulan perkampungan itu adalah perkampungan mungkin masih suku Baduy atau suku apa namanya yang kurang terpelajar yang masih menyembah berhala. Nah, ketika masuk ke tempat tersebut, maka kedua orang bersahabat tersebut ditangkap. Ya, ditangkap oleh suku yang menyembah berhala tersebut. Lalu diancamlah mereka berdua. Ayo, kalian berdua tidak boleh keluar dari tempat ini, dari daerah ini, sebelum kalian berdua memberikan persembahan. Memberikan persembahan ke Tuhan kami, ya, ke berhala kami, ya, berhala ya. Akhirnya salah seorang di antara mereka sukarela mau, ya biarin dah, saya akan memberikan persembahan. Tapi saya nggak punya uang,
saya nggak punya ini. Udah, persembahkan apa saja untuk Tuhan kami. Akhirnya ada lalat, tangkap deh lalatnya. Tetapi dikasihkan itu lalat. Bagaimana nih lalat? Ya silahkan sok, persembahkan. Yang penting ada persembahan. Nah, akan tetapi yang satu lagi tetap bersikeras. Dia tidak mau untuk mempersembahkan apapun. Dia mempertahankan keimanannya. Pokoknya saya nggak mau. Saya nggak mau menggadaikan keimanan saya. Akhirnya orang tersebut, salah satu dari kedua sahabat tadi, yang enggan, yang tidak mau untuk mempersembahkan apapun untuk berhala tadi, akhirnya dibunuh, ya, dan syahidlah. Dikisahkan, maka sahabat yang satu lagi yang dengan sukarela mau memberikan lalat itu, ya, untuk persembahan, itu masuk, ya, masuk neraka gara-gara lalat. Tapi sahabat yang satu lagi, ya, dua orang bersahabat itu tidak mau, ya, enggan, akhirnya masuk surga gara-gara lalat. Ya itu konteksnya gitulah ya hadisnya. Coba kalian lihat lagi, takut Ustadz salah. Nanti insya Allah seperti biasa nanti akan Ustadz cari hadisnya, akan Ustadz share ya di link apa namanya, rekaman, ya, rekaman di YouTube-nya, nanti akan Ustadz kasih penjelasan di bawahnya, ya, hadis-hadis yang berkenaan yang dibutuhkan. Atau nanti ada pertanyaan juga boleh, nanti akan saya jelaskan di sana. Ya. Itu. Lalu yang selanjutnya adalah au al istihanatu bima azamahuddin. Yang selanjutnya adalah istihanah. Apa itu istihanah? Yaitu menghina, menganggap rendah. Jadi istihanah itu ya hina, menghina itu dari kata itu, ya. Menghina itu. Bahasa Indonesia serapan bahasa Arab, ya. Atau menghina lima azamahuddin. Menghina apa yang diagungkan oleh agama. Ya, misalnya kita mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ada orang yang menghina beliau walaupun dia mengaku sebagai Muslim, dia bersyahadat. Nah, tapi hati-hati, ini bisa menghapuskan keimanan, bisa menghapuskan keislaman. Contohnya di sini dijelaskan kal Qur'anis Syarif, seperti Al-Qur'an yang mulia. Ini pakai shin ya harusnya. Kal Qur'anis Syarif, seperti Quran yang mulia. Ataupun yang lain seperti hadis Rasul. Misal sampai ada yang menghina, menjelekkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pun sama termasuk. Apalagi wasyariatul mutahharah, dan juga syariat Islam yang suci. Ya, syariat-syariat Islam tentang sholat, zakat, dan lain-lain, ada yang menghina, menganggap rendah, itu pun sama, ya. Wa rusulullahil kiram, dan para utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita pun tidak boleh misalnya kayak menghina Nabi Isa, ya, menghina Nabi Musa, itu pun sama, tidak boleh. Ya, walaupun itu kan itu bukan nabi kita, maksudnya bukan syariat kita, itu pun tidak boleh karena mereka pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termaktub, tertuliskan dalam Al-Qur'an. Wa asma'ihil azimah, dan nama-namanya yang mulia. Dan nama-nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang mulia, itu pun sama, tidak boleh, ya. Jadi jangan pakai permainan. Kalau main, bisa main di PS, ya, PlayStation, kan ada. Kalau mau bercanda juga bisa ikutan komika, ya. Jadi itu ya. Wa
ismihil azimah wa sifatihil karimah, dan juga sifat Allah yang mulia. Jadi namanya yang agung, sifat Allah yang mulia. Juga perintahnya dan larangannya. Perintah Allah dan larangan. Itu pun sama. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim menghinanya, melecehkan. Terus wal faraidid diniyah, dan juga hal-hal yang diwajibkan dalam agama. Contohnya apa? Sholat, seperti sholat. Ya. Misalnya, ngapain sholat? Sholat mah capek-capek. Ya. Ataupun haji. Ya. Ngapain haji katanya? Haji ke Arab, buang-buang uang. Mending ke ini aja, Candi Borobudur aja, kan dekat. Ya, bisa menghemat uang, menghemat devisa. Ya. Atau apa di sini dikatakan ausyatmu liwahidi mimma zukir, atau menghina, melecehkan, mengejek terhadap salah satu hal yang disebutkan tadi di atas. Ya. Au talafuz bi kalimatil kufri, atau mengucapkan kalimat kekufuran. Ya, mangga ya, yang izin silakan. Ya. Au talafuz bi kalimatil kufri, atau mengucapkan kalimat yang berisi kekufuran. Misalnya ya itu ya. Aku bangga menjadi orang kafir misalnya. Aku mau tadi ya, bisa kalimat-kalimat lain lah ya yang berisikan kekafiran. Au nahwi zalik, atau hal-hal yang lain. Iya. Fa inna hada, ya, maka sesungguhnya hal ini, wa amsalahu, dan permisalan-permisalannya, contoh-contohnya, ini akan yunafil iman, akan menafikan, akan menghilangkan keimanan. Wayuh kamu, maka dihukumi. Ya, di sini. Wayuh kamu ala murtakibihi, ya, ala murtakibihi, maka dihukumi atas orang yang melakukannya bil kufri, untuk kafir. Tapi ingat ya, perhatikan. Ini bukan kita semena-mena seenaknya mengkafirkan orang, ya, mengkafirkan orang. Misal ada orang, ya, dia menjelek-jelekan Al-Quran atau apa. Lalu kita dengan langsung mengatakan, kamu kafir. Itu tidak boleh ya. Tapi untuk mengkafirkan itu ada prosesnya, ya, ada tata caranya. Dan harus ulama gitu, bukan kita. Karena siapa tahu nanti kita salah begitu ya. Kita terbatas ilmu. Maka kalau sudah ditetapkan ulama, barulah ya, terus nanti kan disuruh taubat dulu, ya. Maka ya seperti itu. Tapi kita mempelajari ini intinya bukan untuk menjelek-jelekan orang lain, bukan untuk mengkafir-kafirkan orang lain, menyalahkan orang lain, tapi lihat kepada diri kita. Ya, boleh kita menasehati, tapi jangan menjustifikasi, jangan menghukumi bahwa orang ini adalah kafir. Hati-hati. Kenapa? Dalam hadis dikatakan, barang siapa mengkafirkan orang muslim, hati-hati. Maka bisa dua hal. Apakah itu benar mungkin orang itu kafir? Kalau salah, maka kekafiran itu akan kembali kepada orang yang mengkafirkan. Ya, hati-hati. Makanya bahaya ketika mengkafirkan orang itu, takutnya seperti itu ya. Ancamannya bisa kembali kepada orang yang mengkafirkan. Makanya di sini bukan berarti ya seperti yang Ustaz tadi jelaskan, sekali lagi, bukan menjustifikasi, bukan sebagai penghukuman, ya. Kita bukan sebagai penghukum, ya. Tapi kita adalah sebagai orang yang mendakwahkan, yang mengajak, nih seperti ini salah, seperti ini tidak benar, jangan seperti itu. Ya. Jadi orang yang melakukan hal ini akan mendapatkan hukum kekafiran, ya. Mendapatkan, di sini disebutkan al-khuzlan.
Al-khuzlan itu adalah, atau al-khuzlan itu adalah kerugian. Ya, kerugian di dunia akhirat. Wa kadzalika, demikian pula, idza apabila kadzaba, mendustakan, al-insanu, seorang manusia, syai'an, sesuatu, min, dari nusus syariah, dari nas-nas syariat, ya. Jadi ketika mendustakan pun, ketika ini tidak betul ini. Nah, ini adalah hal-hal yang apa di sini dijelaskan, asabitatu, ya ini tolong dikecilkan ya. Nah, ini yang Umar, tolong ya di mute dulu, silahkan. Seperti itu. Ya, jadi mendustakan apa-apa yang sudah betul, sudah pasti, ya, sudah pasti wuruduha ani Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang itu datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, yakinan, dengan keyakinan, ya. Contohnya apa? Ka ayatil Quran. Nah, itu ayat Al-Quran. Jadi tidak boleh mendustakan, ya, mendustakan. Ini ayat ini tidak betul, ayat ini tidak ada dalam Al-Quran. Yang memang disepakati ulama, contohnya ayat tentang sholat, harus beriman kepada Allah, mengatakan tidak usah beriman kepada Allah. Nah, seperti itu tidak boleh. Ataupun di sini adalah ahadis mutawatirah anhu sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini wa ahadisir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al mutawatirati, ya, yang mutawatir. Apa itu mutawatir? Ya, yang anhu alaihi wasallam, yaitu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengertian mutawatir di sini dijelaskan. Allati, ya, naqalaha, ya, yang dinukilkan, yang disampaikan, al jama'atu al kasirun, yang dinukilkan oleh para sekelompok orang yang banyak, ya, sekelompok orang yang banyak. Ataskan ya, kurang jelas. Ya. Jadi hadis yang disampaikan oleh orang banyak. Yang di sini dikatakan alazina, yang orang-orang tersebut yuk manu tawafuquhum alal kazib, ya, yang tidak mungkin atau aman lah, ya, mereka itu bisa bersepakat atas kebohongan. Jadi hadisnya itu mustahil ada kebohongan. Hadis mutawatir itu hadis yang mustahil ada kebohongan. Ya, itu tidak boleh. Misalnya kalau hadisnya hadis mutawatir, maka kita tidak boleh menafikannya. Ya. Kalau penafsiran beda, ya. Tapi kalau mengatakan, ini hadis ini salah, Rasul tidak mengucapkan hal ini, padahal hadisnya mutawatir oleh ulama pun disepakati. Ya. Atau hal yang lain adalah awistahalla haraman, ketika menghalalkan apa yang haram, ya. Sabatat hurmatuhu fi syar'i qat'an, ya. Yang hal ini secara syariat memang secara pasti itu adalah haram. Misalnya menghalalkan babi, mengatakan babi mah halal. Kenapa? Karena babi mah sekarang sudah bersih, sudah si cacing pitanya yang di dalam perutnya atau penyakitnya sudah bisa dihilangkan, sekarang jadi menyehatkan. Nah, makanya misal ada bikin babinya, misalnya babi crispy atau apalah, dibuat apa, itu tidak menjadikan halal. Karena secara syariat, apapun alasannya, yang namanya babi itu haram. Ya. Terus apalagi seperti hal-hal yang lain, ya, yang memang telah jelas, ya, wa zaharat hikmatuku bihi, ya, yang telah jelas memang secara syariat, ya, secara akal pikiran pun
hal tersebut adalah nyata-nyata nampak bahwa hal tersebut memang haram, hal tersebut memang jelek. Apa contohnya? Kaqatli nafsil maksumah, seperti membunuh jiwa yang suci. Ya, syariat apapun tanpa orang mengenal Al-Qur'an, tanpa mengenal Islam, pasti yang namanya membunuh itu adalah hal yang tercela, hal yang tidak terpuji. Maka barang siapa ada yang mengatakan bahwa pembunuhan itu adalah hal yang terpuji, ya, tanpa ada sebab, misalnya orang tidak bersalah dibunuh, maka itu adalah hal yang hati-hati, ya, bisa menyebabkan pada kekufuran. Terus perzinahan juga, ketika menganggap zina mah boleh kok, nggak apa-apa, kan suka sama suka, misal gitu ya. Ini mah syariat Islam salah. Nah, itu pun salah. Wa amsalu zalika, dan hal-hal yang lain yang semisal dengan hal yang tadi disebutkan, ya. Fa inna zalikal insan yakunu, ya di sini kita tanda dulu. Fa inna zalikal insan, maka manusia itu di sini akan yakunu qad akhala bitasdikil iman, maka dia telah cacati, membuat rusak gitu ya, keyakinannya akan iman, ya, dan juga kepatuhannya akan Islam. Wa ata, lalu dia melakukan, mendatangi, ya, mengerjakan bima, dengan apa-apa yubtiluha, yang bisa membatalkan kalimah membatalkan keimanan dan keislaman, ya. Dan nauzubillah, nanti bisa dihukumi secara syariat, ya, syar'an bil kufri wa ala kulli man kafaro, ya, dan atas segala orang yang di sini kalimat baru lagi, wa alaman kulli man kafaro, jadi atas setiap orang yang melakukan perbuatan kafir. Nah, di sini kan ada tanda ini, ya, sebutnya ini tuh jumlah i'tiradiyah. Ini nggak ada kedudukan dalam i'tirab, tapi nauzubillah begitu, ya, di tengah-tengah. Kayak ungkapan sallallahu alaihi wasallam, sebutnya itu dalam bahasa Arab jumlah i'tiradiyah. Ya, nauzubillah, kalau ada yang melakukan kekafiran, nah, di sini hendaklah an yubadiro, dia bersegera di sini li tajdidi, untuk memperbaharui imannya dan Islam. Wayatubu, dan dia bertobat, ya, dia bertobat terhadap apa-apa yang dia lakukan, ya, apa yang dia perbuat. Wayatuba mimar takabahu, dari apa-apa yang dia lakukan, ya, bertaubat dari apa-apa yang dia lakukan. Wa illa, maka jika tidak, nah ini hati-hati, ini juga sama, ya, ini fayastahiqul qatla, maka dia harus, katanya, ya, dibunuh. Tapi di sini bukan seenaknya saja, ada persyaratannya, harus suruh bertobat, harus suruh apa begitu, nanti ada bab khusus, ya. Ini tidak seenaknya ketika orang yang kafir, ya, murtad, lalu dibunuh, tidak. Harus ada syariat Islam, ya, ada pemerintahan Islam. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang banyak. Jadi tidak seenaknya saja, ya, ketika ada orang yang murtad, orang yang beralih agama, kita bisa seenaknya membunuh. Tapi ada pembahasan yang lebih mendetail, yang lebih mendalam. Tidak cukup dengan hanya membaca tulisan kecil ini, ya. Nah, tapi yang jelas, ya, mereka itu akan khulud finnar, akan kekal di neraka fil akhirah, ketika di akhirat nanti. Nauzubillahi ta'ala wa bihi na'tasimu, dan dari hal ini kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita berlindung diri, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubika minal kufri
wal faqri. Kan ada ya doanya. Kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala dari berbuat, melakukan, melaksanakan hal-hal yang mengakibatkan atau merupakan perbuatan kekufuran begitu. Ya, sampai di sini ada sekitar waktu 7 menitan lagi ya. Ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan. Ya, seperti Ustadz tadi jelaskan, tolong ya. Tulisan di buku ini bukanlah untuk menjustifikasi, bukanlah untuk menghakimi ya seseorang, orang lain begitu ya, mengkafir-kafirkan, apalagi sampai membunuh gitu ya, alasan wah mereka semua itu kafir, melakukan kekafiran karena melakukan hal ini, lalu membuat bom, membuat apa, nauzubillah. Itu adalah salah ya. Apalagi kan di sini juga sama dengan mereka tuh melanggar ya, melanggar aturan Islam di mana tidak boleh membunuh, ini malah membunuh misalnya. Nah, itu jangan ya. Jangan sampai kita seenaknya ya dengan mudah bisa menumpahkan darah sesama muslim gitu ya. Seperti itu. Ya insya Allah. Jadi untuk pembahasan tauhid nanti 2 minggu sekali ya diselang. Jadi Ustadz kelas 11 ini kan 2 jam pelajaran ya untuk minggu genap. Nanti minggu ganjil insya Allah minggu depan nanti kita belajar ulumul Quran melanjutkan, juga ilmu faraid juga melanjutkan. Ya. Nanti berarti tentang hukum akal ya, insya Allah. Tapi tadi penting ya pembahasan yang barusan, jangan sampai ya melakukan tindakan kesyirikan, apalagi sampai menyembah berhala gitu. Tapi kayaknya tidak mungkin kayaknya kalau di kita orang-orang yang penghafal Quran sambil menyembah berhala apa ya? Kan nggak ada berhalanya juga. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Seperti biasa, sebelum berakhir kita apa namanya di sini dokumentasikan dulu ya. Ya, saya cari dulu ini. Buat screenshotnya. Bagaimana? Saya matikan dulu ya screenshotnya. Karena kita menghilang ya. Nah, ini kelihatan sekarang. Nah, silakan bisa diperlihatkan ya yang hadir wajahnya ya untuk di apa namanya di HT Mandala gitu Cengho ya ya tadi nggak kejelas ya, ya. Muharram Azizah Tri ada tidak ini Noval Azhar juga Usman ada Usman Najwa ada Najwa Safira ada Safira Umar silahkan Umar Usman ya ya kontrol free screen ya. Ustaz, maaf nggak pakai baju rapi. Ya nggak apa-apa.